Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru atas kehadirannya. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Jadi kita sebagai seorang guru itu jangan mencari kelemahan-kelemahan siswa, tapi bagaimana kita mencari posisi positifnya dulu, baru kita selesaikan masalah. Oke, tapi sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Rini Apri Susanti, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Bima, NTB. Oke, kita langsung mulai saja Ibu Guru. Jadi di sini saya sudah membuat satu PTT itu tentang budaya positif. Tapi sebelum kita mulai kegiatan, kita pembukaan dan ice breaking dulu biar kita lebih semangat untuk memulai aktivitas kita ya. Jadi untuk ice breakingnya kita yang simpel-simpel aja Bapak Ibu Guru. Siap. Oke. Mau disco? Oke. Tapi karena berhubung diskonya keterbatasan. Oke, kita tak pakai tepuk tangan aja ya Bapak Ibu Guru. Baiklah. Oke, kita pakai tepuk tangannya pakai misalnya kalau pagi kan masih semangat ya. Semangat berarti tepuk tangannya 3 kali. Nah, kalau siang kan udah mulai agak low itu, jadi dia 2 kali aja. Nah, kalau sore kan udah baterainya udah lumayan low lagi, berarti hanya sekali aja. Nah, kalau malam kan udah waktunya istirahat ya. Jadi kita pakai tepuk angin aja. Oke, nanti saya kasih contoh ya. Oke. Pagi, siang, sore. Dua berarti masih kurang konsentrasi Pak Effendi. Oke, berarti agak malamnya pakai tag gini aja. Oke, berarti pakai suara juga kok boleh, misalnya selamat pagi gitu ya. Oke, selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Oke, berarti Bapak Ibu Guru sudah aman ya, udah konsentrasi. Nah, sekarang karena kita sudah ice breaking dan pembukaan tadi, sekarang kita lanjut ya. Oke. Sekarang kita buat kesepakatan kelas. Jadi selama kegiatan kita ini apa yang akan dan tidak akan kita lakukan. Oke, jadi untuk sekarang ada yang punya usulan, Bapak Ibu silakan kasih masukannya. Minta izin mungkin atau mengikuti diskusi kita ini dengan tepat dan baik. Ada nggak usulannya Bapak Ibu? Oke, selama kegiatan berarti tidak boleh makan dan minum. Oke, ada lagi? Oh, minum boleh. Oke, ada yang usul itu katanya minum boleh. Apa lagi? Pak Effendi? Tidak boleh. Oh, nggak boleh ya? Ya, berarti hanya boleh minum tapi nggak boleh makan. Ya, mengikuti sesi diskusi ini sampai selesai. Sepakat ya Bapak Ibu? Oke, siap. Terus kalau mau keluar boleh kita? Tapi kembali lagi ke ruangannya ya. Iya. Baiklah, oke. Karena kita sudah membuat menyepakati kesepakatannya, kita lanjut. Oke, kita mulai ke disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kita mulai fokusnya ya. Jadi kita sebagai seorang guru itu kan pasti tidak terlepas dari kata disiplin. Itu ya. Jadi disiplin. Nah, mana kata disiplin itu? Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, ya kan?
Oke. Teratur dan kepatuhan pada peraturan. Itu kan kalau kita mendengar kata disiplin itu. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Nah itu biasanya yang terjadi kita ya. Nah biasanya kalau siswa itu nggak tertib pasti tidak jauh dari hukuman. Itu biasanya yang terlintas di pikiran kita sebelum ini. Padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir atau kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Dalam budaya kita, kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Jadi biasanya kalau oke, silakan. Oke. Jadi ketika kita mendengar kata disiplin itu kan biasanya kepatuhan ya. Nah, kalau biasanya yang terjadi selama ini untuk kita kan di siswa. Kalau siswa melanggar disiplin itu pasti tidak jauh dari hukuman. Betul kan? Oke, jadi kita lanjut sebelum kita menjelaskan lebih lanjut itu pasti Bapak Ibu penasaran, kok begitu? Disiplinnya kan harusnya kan hukuman. Nah, makanya kita lanjut lagi. Nah, Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi artinya kalau bukan disiplin itu bukan dari diri kita, nggak muncul dari diri kita, ada orang lain yang mendisiplinkan maksudnya. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka, tapi ada kondisinya ya. Bagaimana disiplinkan oleh orang lain itu ada kondisi tertentu. Jadi bukan selalu harus disiplin. Kalau bukan dari diri kita, kalau memang tidak ada kesadaran diri itu ada orang lain yang mendisiplinkan itu. Iya. Di situ Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau konteks pendidikan saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Oke. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Ini maksudnya Bapak Ibu, kata disiplin itu misalnya kita sebenarnya disiplin itu adalah harus dari diri kita. Karena misalnya bangun pagi, kalau tidak ada dari diri kita yang ingin berubah, itu tidak akan terlaksana. Bisa saja ada faktor eksternalnya, mungkin karena takut dihukum, ada takut dihukum atau takut sama kepala sekolah mungkin. Itu kan faktor eksternal ya. Tapi yang utama itu sebenarnya faktor internal. Diri kita ada kesadaran dari diri kita sebagai seorang guru. Tanggung jawab utamanya ya. Jadi tanggung jawab kita sebagai seorang guru itu kan kita mendisiplinkan dulu diri kita dulu, baru bisa mendisiplinkan orang lain. Kalau mahasiswa kita bisa disiplin, kalau diri kita aja belum bisa kita disiplinkan. Tuh ya, jadi guru kita kan diguru dan ditiru. Jadi ini motivasinya itu harus mulai dari diri kita. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah sekarang
kita mulai masuk ke kata merdeka. Kalau tadi kita sudah menjelaskan tentang kata disiplin. Sekarang kita masuk ke kata merdeka. Menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, merdeka adalah mardika iko Jawa nulo nang terasing tengah ngomong kuat dewasa mandiri pengayam. Artinya ini bahasa Jawa ya, karena kita bukan orang Jawa, jadi dialeknya masih kurang ya. Tapi artinya itu adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu bukan artinya wah kita free nih bisa kemana-mana, tapi kita harus mengontrol diri sendiri juga. Itu artinya dari kata merdeka. Bukan berarti kita karena kita sudah bergabung IKM nih, kurikulum merdeka, jadi siswa kayaknya nggak mau belajar, jadi merdeka aja mau belajar. Nah, bukan begitu sebenarnya kata merdeka itu, tapi mengontrol. Jadi kita sebagai guru itu ada pengontrolnya itu, yang mengarahkan kemana siswa itu sesuai dengan passionnya mereka di mana. Itulah maksudnya dengan merdeka belajar, itu kita kaitkan dengan merdeka belajar ya, Bapak-Ibu. Pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sejalan dengan pandangan Diana Gosen dalam bukunya Returning to Discipline. Diana mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa sudah itu ya. Yang artinya belajar. Kata disiplin itu artinya belajar menurut Diana ya. Juga berasal dari kata yang sama yaitu disiplin atau murid atau pengikut. Biasanya disiplin itu mengikuti aturan ya. Ya. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi instruktif, bukan bukan ekstrinsik ya. Jadi artinya dari dalam ini ya, bukan dari luar. Jadi faktornya dari dalam, bukan dari luar. Makanya saya kata disiplin tadi, faktor utamanya itu adalah harus dari dalam dulu, baru diikuti dari luar. Seperti apapun pengaruh dari luar tidak akan merubah kalau orang itu tidak mau merubah dirinya. Itu ya. Disiplin dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi disiplin itu bisa dibangun mencapai sebuah tujuan itu harus dari dalam itu ya. Sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri. Juga mempelajari bagaimana cara kita menguasai diri untuk memilih dan memilah tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka juga bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka berdasarkan tindakan dan nilai-nilai kebijakan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara mengatakan pertanggungjawaban atau verantwortlijkheid itu adalah selalu menjadi silsilah hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Oke, jadi itu menurut Ki Hajar Dewantara ya. Jadi disiplin itu harus dari diri memang tadi kan, dan yang kita rasakan memang kan sebenarnya seperti itu ya Bapak Ibu. Ya, harus ada dari diri dulu. Seperti apapun kepala sekolah punya kebijakan, seperti apapun kepala sekolah punya aturan, kalau bukan dari diri kita yang merubah itu tidak akan jalan dengan program-programnya kepala sekolah itu. Kalau diri gurunya itu tidak ada
untuk dirinya sendiri itu ya. Yang ada itu paling rasa keterpaksaan karena peraturan tadi. Oke, itu ya. Lalu kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Oke, jadi setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuannya. Jadi kan apa yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Kita jadi guru pasti ada tujuannya. Tujuan untuk apa? Kira-kira Bapak Ibu tujuannya jadi guru itu untuk apa? Oke, mencerdaskan anak bangsa. Jadi itu adalah tujuan kita. Selain nanti untuk pekerjaan yang untuk mendapatkan cuan juga ya tujuan juga. Tapi itu pendukungnya ya. Tapi tujuan utama kita kan untuk mencerdaskan anak bangsa. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, cita-cita kita tadi kan apa? Ingin mencerdaskan anak bangsa ya. Tadi kan mencerdaskan anak bangsa. Otomatis kita akan melihat bagaimana sikap-sikap siswa itu sehingga kita bisa bagaimana caranya agar siswa itu bisa cerdas sesuai dengan cita-cita mulia kita awal tadi. Makanya seperti itu harus ada motivasi intrinsik tadi ya dari dalam. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Oke, jadi selain tadi kan kita sudah punya motivasi intrinsik dari dalam tadi ya. Oke, untuk mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada berapa Pak? Bapak Ibu? Ada 6 ya. Berarti yang pertama apa? Beriman, bertakwa. Oke, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, apa? Gotong royong. Ketiga, mandiri. Terus berkebinekaan global. Terus bernalar kritis dan kreatif. Jadi ini semua tujuan dari pendidikan ini akan terlaksana kalau kita sebagai seorang guru itu ada motivasi dari diri kita dulu. Bagaimana caranya mencerdaskan itu ya? Seperti kita mengikuti profil pelajar Pancasila tadi. Jadi kita mendorong siswa itu bagaimana caranya bisa bergotong royong. Nah, ketika ada suatu masalah, bagaimana siswa itu bisa berpikir nalar kritis sehingga bisa memecahkan masalah-masalah mereka. Nah, setelah itu bagaimana caranya mereka itu bisa mandiri. Agar biasanya kan siswa itu karena kan ada guru. Ngapain sih kita ngajarkan tugas ini? Kan ada guru, nanti bisa nanya-nanya guru. Nah, tujuan dari profil pelajar Pancasila itu ada kemandiriannya. Jadi siswa itu disuruh mandiri juga. Selain ada ketergantungan dari guru tadi. Oke. Bernalar kritis sudah, kreatif, gotong royong. Dan tentunya yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia, yaitu pokoknya untuk apapun yang kita lakukan, yang poin pertama itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak boleh kita lupakannya. Oke. Itu adalah yang utama ya. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, itu kita masuk ke bagaimana menghukum siswa tadi. Terus restitusi, ada nanti penjelasannya. Penghargaan, biasanya kan kalau kita kan selain hukuman ada penghargaan kan untuk guru siswa-siswa itu. Oke, ada rewardnya. Nah, kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia.
Jadi manusia itu kan ada motivasinya ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya kan ini motivasinya motivasi eksternal ya, kayak tadi penghukuman. Kalau saya nggak datang tepat waktu, apa yang akan terjadi dengan saya kalau saya melakukan itu? Itu ya. Artinya kan siswa itu akan merasa, saya akan dihukum kalau tidak tepat waktu. Saya akan disuruh push up mungkin. Saya akan disuruh apapun bentuk hukumannya. Itu adalah motivasi eksternal dari luar. Oke, ekstrinsik dari yang tadi ya. Yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Oke, jadi ini di luar tadi ya. Jadi kalau saya melakukan itu, saya akan dapat hadiah, saya akan dapat sepeda. Jadi kalau saya bisa menjawab ini, saya akan dapat sepeda. Oke, kalau saya dapat ini, saya akan bisa pergi kemana gitu. Jadi ini motivasinya motivasi eksternal. Yang ketiga itu kan biasanya yang terjadi itu untuk kita masih kayak gini ya. Ada motivasi eksternal yang tadi takut hukuman sama ingin mendapatkan penghargaan. Nah yang ketiga itu adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah inilah sebenarnya yang kita cari. Bagaimana siswa itu kita tumbuhkan motivasi internalnya. Motivasi tujuan disiplin itu yang kita tanamkan dalam diri siswa kita. Jadi bukan karena penghargaan dan hukuman tadi, tapi bagaimana motivasi internalnya itu, misalnya kalau kamu seperti ini, apa yang terjadi sama kamu nanti? Jadi eksternal dari dirinya. Kalau kamu lakukan seperti ini kan bukan orang tua yang menanggung, kan kamu sendiri. Itu ya. Jadi motivasinya itu dari dalam. Nah, sekarang kita lihat dihukum oleh penghargaan. Jadi penghukuman itu bukan hanya secara fisik yang keras-keras ya, ada penghargaan yang menghukum juga. Ada dia biasanya kalau hukuman itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Biasanya kalau kita zaman-zaman dulu itu kan selalu dihukum ya, dan itu biasanya masih terbayang di pikiran kita sekarang, ya kan? Misalnya guru SMP saya dulu itu disuruh pas saya loncat pagar, itu saya dihukum suruh push up mungkin, itu kan masih terbayang di ingatan kita sampai sekarang ya. Betul. Jadi kalau hukuman itu akan dia terbayang panjang sekali dari ingat kita. Terus penghargaan penghukum, penghargaan mengurangi ketepatan. Terus penghargaan tidak efektif. Kadang-kadang penghargaan kan tidak efektif ya, karena kan tidak efektif. Biasanya ada yang ke bawah itu penghargaan itu berusaha hubungan. Biasanya, kenapa? Saya itu sebenarnya lebih rajin dari dia. Kok dia dapat penghargaan? Saya lebih pintar dari dia. Kenapa dia yang dapat penghargaan? Jadi itu merusak hubungannya. Penghargaan itu bisa. Penghargaan menurunkan kualitas. Bisa juga menurunkan kualitas karena biasanya kan yang tadi mungkin di guru ini dia mendapatkan penghargaan, terus di guru yang satunya dia tidak, karena mungkin ada berbeda kan mata pelajarannya. Jadi dia akan, karena tidak mendapat penghargaan itu, akhirnya dia kualitas belajarnya juga akan berkurang. Misalnya karena dia, ngapain saya belajar terus, saya kan gak dapat juara juga, gitu ya. Padahal kan belajar itu kan untuk diri ya, bukan untuk penghargaan itu. Oke, selanjutnya itu penghargaan mematikan kreativitas. Jadi penghargaan itu tidak selamanya bisa yang positifnya, ada juga negatifnya juga. Ternyata ya, setelah kita belajar itu ternyata ada sisi negatifnya juga. Yang terakhir itu penghargaan mengurangi motivasi instrik
Oke. Ya, itulah. Jadi penghargaan itu mengurangi. Padahal dari dalam tadi, akhirnya karena merasa dikucilkan sama gurunya tadi, ada beberapa, padahal mungkin bukan semua guru ya, ada beberapa aja yang melakukan seperti itu, akhirnya motivasi dari dirinya itu menurun karena tidak merasa dihargai oleh beberapa guru tadi. Nah, lanjut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, apresiasi untuk dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingatkan beberapa hal, yaitu beri dukungan secara khusus. Bisa kayak penghargaan tadi, jadi beri dukungan itu secara khusus. Mungkin nggak perlu kita datang siswanya sendiri ya, meskipun mungkin dia menurut temannya dia nggak bagus, tapi kita datang secara pribadi. Kamu bagus loh tadi, kamu pintar loh tadi. Nah, akhirnya kan dari dalamnya, ternyata menurut itu saya bisa. Gitu ya. Terus beri pengakuan secara pribadi, ternyata dia secara khusus, secara pribadi. Beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Jadi nggak harus dia terus, tapi bergantian. Biar siswa itu merasa dihargai. Semua siswa itu merasa dihargai. Beri pengakuan secara konsisten. Jadi tugas kita sebagai seorang guru itu memang berat ya. Selain memberi pelajaran tadi, kita juga harus karakternya juga, bagaimana bersikap kepada siswa juga, gitu ya. Terus yang selanjutnya itu kita harus sebagai seorang guru itu fokus pada prosesnya. Bagaimana prosesnya itu kita fokuskan. Hasil akhirnya itu nanti dilihat, tapi kita maksimalkan bagaimana prosesnya itu. Lanjut. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pembuka. Misalnya kata pembuka ini ya, ini contohnya. Kemarin saya perhatikan, terus nilai yang misalnya kita sebagai orang guru ya bilang, kemarin ibu perhatikan kamu itu bisa loh jawab pertanyaan itu ya pembukanya. Nah, nilai kebajikan yang ada dalam kata pembuka itu adalah rasa empati kita kepada siswa itu. Berarti siswa merasa, oh ternyata guru saya itu sangat berempati kepada saya, dia perhatikan. Jadi siswa itu merasa diperhatikan. Selanjutnya itu situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ini hanya sebagai contohnya aja kalau situasinya ya, Bapak Ibu. Yang selanjutnya itu adalah saya menghargai. Kata-katanya ini untuk saya bikinnya hanya 3 aja nih sampelnya ya. Masih banyak lagi sebenarnya. Kalau saya menghargai itu adalah rasa kepedulian. Terus, misalnya, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Oke, baik Pak. Silakan. Oke, yang selanjutnya itu kita memberikan apresiasi untuk terima kasih. Jadi, kita mengucapkan kata terima kasih. Meskipun kepada siswa itu kita juga harus mengatakan terima kasih. Sama halnya kita dalam sebagai seorang ibu ya. Biasanya sebagai seorang ibu itu kita jarang mengucapkan terima kasih kepada anak-anak kita, karena kita merasa, saya kan mamanya, ngapain sih berterima kasih kepada anak? Ternyata itu salah yang kita lakukan selama ini. Jadi kita tetap harus memberikan apresiasi dengan mengucapkan terima kasih kepada siapapun, termasuk kepada anak didik kita. Nilai kebajikan yang tercipta dari kata terima kasih itu adalah nilai rasa tanggung jawab. Misalnya, pada saat kami menulis kertas-kertas yang berserakan di lantai, atau pada saat kamu memungut kertas di kelas tadi, kita kan mengucapkan terima kasih. Jadi ada rasa tanggung jawab yang diberikan, apa yang dimiliki oleh siswa itu. Selanjutnya kita lihat, kan selama ini kita Bapak Ibu tahu nggak apa itu
kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Misalnya disuruh mencatat, siswa itu disuruh mencatat 100 kali karena dia sering terlambat. Ini dia masuk ke hukuman atau konsekuensi? Oke, coba hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Oke, kita lihat nanti hukuman yang kedua. Yang pertama tadi konsekuensi ya. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini aturannya pada saat COVID ya. Kan COVID itu siswa harus dia pakai masker ya. Ini masuk ke konsekuensi atau hukuman? Apa? Konsekuensi atau hukuman? Oke, kita lihat dulu ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi atau hukuman? Oke, konsekuensi. Ini kan hanya memilih ya antara hukuman dan konsekuensi. Makanya kita satukan pendapat kita dulu ya. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berjalan tuh ya. Berjalan. Oke. Ini kan hukuman apa kan konsekuensi? Konsekuensi. Terus selanjutnya itu murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Ini aturannya kalau aturan sekolah itu menggunakan sepatu hitam harusnya ya. Tapi siswa itu tidak menggunakan sepatu hitam itu. Jadi ini konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke. Konsekuensi atau hukuman? Pak, ada yang bilang hukuman tadi? Hukuman. Oke. Nah. Ya, silakan Bu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu hukuman atau konsekuensi? Untuk pelajaran PJOK yang di bawah itu. Nah, sekarang yang pertama tadi apa? Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Yang kedua? Hukuman. Hukuman. Yang ketiga? Kita lihat ya. Oke, sekarang kita lihat. Ternyata kita masih salah Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali sehari karena terlambat hadir di sekolah itu bukan konsekuensi, ternyata hukuman. Terus mencatat 100 kali karena terlambat itu juga bukan konsekuensi, dia hukuman. Ya, dihukum, siswa dihukum. Yang konsekuensinya itu dia menggantikan kertas teman, tugas teman yang telah dicoret-coret, itu yang konsekuensi. Nah, kita lanjut. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Terus lari. Nah, ini ada 2 ya larinya. Yang di atas itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman. Nah, kita lihat yang bagian bawah itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Dia masuknya ke konsekuensi. Nah, kenapa ini berbeda? Padahal kan sama-sama lari nih. Ya, nah itu konteksnya berbeda ya. Kalau yang tadi itu kan dia terlambat sekolah. Kalau yang kedua itu kan dia terlambatnya pada saat PJOK. PJOK kan ada pelajaran lari juga ya. Oke, jadi kenapa itu ada konsekuensinya di situ? Oke, kita lihat ya perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, sekarang kita lihat kok tadi nomor 1 masuk ke hukuman, padahal kan konsekuensi ya menurut Bapak Ibu tadi. Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu ya, jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau
lari mengelilingi lapangan itu kan tidak harus terjadi itu. Fisik itu dia. Terus yang selanjutnya membuat anaknya untuk apa ya? Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Makanya kenapa yang masih teringat kan di pikiran kita, kalau guru-guru kita dulu kan biasanya yang keras-keras ya, dan itu masih silakan, dan itu masih terbayang dalam pikiran kita sekarang, karena hukuman itu dia waktu ingatnya itu jangka panjang, waktu yang lama itu. Terus biasanya kalau terpaksa itu anak akan membenci kedisiplinan, benci karena kan dihukum-hukum terus. Kenapa harus disiplin? Saya nanti dipukul lagi, saya akan dihukum lagi, disuruh keliling lapangan dan seterusnya itu. Jadi untuk konsekuensinya itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam waktu jangka pendek. Jadi kalau konsekuensinya itu jangka pendek aja, jadi dia akan merasa memang bersalah tapi nggak akan waktu yang lama. Terus anak menghargai disiplin, konsekuensi itu ya. Nah kalau hukuman itu ada paksaan, ya kan, orang kalau akan melaksanakan dengan keterpaksaan karena hukuman tadi. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan dari yang dia lakukan, oh ternyata salah ya yang saya lakukan tadi, makanya saya menerima konsekuensi ini. Terus selanjutnya hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, karena kan karakter anak itu kan beda-beda ya. Ada yang bisa menerima hukuman itu, tapi ada juga yang nggak bisa menerimanya. Makanya dia akan menyakiti dirinya sendiri itu. Tapi nggak semua anak sih yang melakukan itu, tergantung mentalnya anak. Nah, selanjutnya kalau konsekuensinya itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nah, kalau hukuman, konsep diri yang buruk, biasanya terpikir dalam diri siswa itu kalau dihukum berarti, oh buruk banget, tuh ya. Kalau konsekuensi, konsep diri yang baik, karena tadi kan dia biasanya kalau menghukum itu ada keyakinan dulu, ada perbedaannya nanti kata hukuman dan konsekuensinya itu ya. Selanjutnya, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Biasanya ini terjadi di anak-anak, pengalaman saya juga. Biasanya anak-anak kalau sering dihukum itu mereka tidak akan terbuka dengan kita. Mereka cenderung tertutup karena takut dihukum tadi. Mereka akan tertutupi. Saya nggak akan cerita sama mama saya. Soalnya kalau saya cerita pasti saya dihukum. Artinya dia anak-anak kita tidak akan terbuka pada kita. Oke. Nah, kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi aturan. Jadi karena dia sudah tahu kondisi sudah peraturannya, jadi akan belajar, oh ternyata itu sudah peraturannya memang seperti itu, bukan terpaksa ya. Kalau hukuman kan memang terpaksa dia. Oke. Nah, kalau hukuman itu menimbulkan rasa marah, rasa bersalah, terus dipermalukan, kan biasanya begitu kan yang terjadi di siswa-siswa kita. Kalau dihukum kan bisa marah, terus rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Anak-anak tidak merasa tidak akan dihargai. Nah, kalau konsekuensi, kehilangan hak, mungkin pada saat itu tuh siswa akan merasa kehilangan haknya, terus dibuat tidak nyaman juga, diasingkan, tapi waktunya itu hanya sementara, nggak lama, ada waktunya, time out-nya. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Biasanya hukuman itu dia identitas gagal. Biasanya kalau kita memberikan hukuman itu berarti gagal mematuhi peraturan itu kan, siswa. Nah,
sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tuh. Kalau konsekuensi, memang sesuatu itu harus terjadi karena konsekuensi dari yang dia lakukan, karena mereka itu sudah sepakat dengan konsekuensinya itu. Nah, langkahnya itu untuk mendisiplinnya itu ada namanya restitusi. Pilihannya di restitusi ya. Terus selanjutnya tidak nyaman untuk anak untuk jangka waktu panjang. Oke, tidak nyaman biasanya dihubungkan anak kan kalau sudah merasa bersalah pasti tidak nyaman ya. Oke. Terus kalau konsekuensi tidak nyaman juga, tapi jangka waktunya itu pendek, nggak akan lama. Nah, kalau restitusinya menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Jadi penguatannya, jadi di restitusi itu kita bukan menghukum ya. Oke. Yang selanjutnya itu korban mendapatkan keadilan. Kalau untuk hukuman, nah kalau di konsekuensi korban itu bisa diabaikan. Oke, kalau restitusi itu korban mendapatkan ganti. Gantinya bukan secara materi aja ya, entah perasaannya bagaimana itu. Terus selanjutnya hukuman itu murid akan tersakiti. Kevin, kurang-kurangnya berarti menghukum siswa sekarang. Terus murid atau anak ini dibuat tidak nyaman. Kalau restitusinya anak mendapatkan penguatan, dikuatkan, jadi bukan intimidasi. Kalau hukuman, perilaku anak akan pasif, bisa dua ini ada pasif atau agresif. Ada yang langsung mundur, down, ada juga yang ketika dihukum itu langsung berontak dia. Itu kalau menghukum. Terus penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Untuk restitusinya itu masalah terpecahkan. Nah, terus selanjutnya itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Biasanya kalau hukuman itu karena merasa tersakiti dan sebagainya itu anak itu akan merasa intimidasi ya. Ada apa Aris ya ini? Oke. Selanjutnya itu oke. Murid atau anak membenci peraturan karena tadi sering dihukum itu anak itu akan membenci peraturan, akan merasa saya malas dengan peraturan itu karena saya tidak bisa mematuhi peraturan, akhirnya dia membenci peraturan itu. Oke, kalau di konsekuensi karena konsekuensi itu ada kesepakatan, jadi dia anak itu akan menghormati peraturan. Sesungguhnya paling ya. Nah, sisi positifnya murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Karena penguatan di restitusi itu bukan hanya pembelaan, bukan menyalahkan, tapi menetralisir. Itu ya kalau untuk restitusi. Oke, sekarang kita bahas. Kalau tadi kan restitusi apa sih itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka atau tujuan mereka. Jadi apa mereka itu maksudnya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi itu pengertian dari restitusi. Ini menurut Gosan 2004.
Restitusi artinya membatalkan ya. Jadi siswa itu di restitusi itu siswa bukan hanya disalahkan, siswa bukan dihukum, tapi mencari solusi. Kira-kira kalau kamu melakukan itu apa dampaknya untuk teman kamu? Itu ditanya dulu ya. Terus kalau kamu sudah melakukan itu apa solusinya? Itu jadi siswa itu ditanya solusinya. Jadi bukan kita yang memberikan hukuman, tapi siswa kita tanya, itu di restitusi ya. Nah sekarang kita bikin keyakinan kelas dulu. Konsekuensi itu bisa terlaksana itu kalau kita ada keyakinannya ya. Ada istilahnya keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus peraturan kelas? Ini kan pertanyaannya. Mengapa peraturan saja? Kenapa sih harus keyakinan kelas? Keyakinan. Oke, kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa jawab nggak? Kenapa? Bukan peraturan saja. Peraturan bersimpel itu. Sudah ada peraturan dipatuhi. Nanti kalau melanggar ada hukumannya. Kenapa harus keyakinan? Ada yang bisa jelaskan? Boleh. Jelaskan boleh. Oke. Oke, keyakinan. Oke, silakan. Kalau menurut saya, Oke, silakan Ibu, bisa pakai mic. Mohon izin. Ya. Sebentar. Pasti kembali lagi. Oke, nggak apa-apa. kalau menurut saya kan keyakinan ya, yakin berarti yakin ya, yaitu dari diri sendiri, dari hatinya. Nah mungkin keyakinan kelas berarti kelas kan ada terdiri dari guru dan siswa. Maka ada yang diyakini dari guru dan juga siswa untuk sama-sama ditaati bersama. Mungkin berbeda dengan peraturan bisa saja yang bentuknya adalah guru saja tanpa melibatkan siswa. Tapi itu menurut saya. Oke, jadi kita lihat ya. Jadi itu perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan itu memang hanya satu pihak aja. Jadi misalnya kita punya peraturan sekolah ya. Peraturan sekolah kan tidak semua siswa bisa patuhi aturan itu. Kalau keyakinan, makanya untuk kita sebagai apalagi guru mata pelajarannya ya, semuanya kan harus ditaati untuk peraturan sekolah itu. Ada yang merasa terbebani, mungkin makanya sebelum masuk kelas kita itu kita bikin dulu keyakinan kelas. Apa yang harus dan yang tidak harus dilakukan di kelas selama proses belajar mengajar itu dilaksanakan. Biar siswa tadi merasa tidak dihukum, karena kan dia sudah tahu, oh, ternyata saya sudah tahu kesepakatannya itu, oh konsekuensinya saya akan mendapatkan ini. Kan saya sudah tahu keyakinan kita sudah disepakati sama-sama. Kalau peraturan kan hanya sekolah yang mengeluarkan kan? Oke, hanya mengeluarkan siswa itu langsung terima jadi, oh ini peraturan sekolahnya. Kalau keyakinan, siswa dan guru itu sama-sama menyepakatinya. Itu. Ya, sama-sama percaya, meyakini dan melaksanakan. Karena kan sudah menyepakati tadi. Mengapa kita harus memiliki peraturan? Misalnya, mengapa kita harus memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Oke, itu untuk apa? Kita harus pakai helm. Itu peraturan ya. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Misalnya menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini biasanya digunakan itu pada saat COVID dulu ya. Kalau sekarang kan sudah normal. Kondisi ini sudah jarang kita lakukan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Jadi itu untuk mendukung motivasi institusi kembali ke nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ini maksudnya tadi. Biasanya kan kalau kita sudah sama-sama menyepakati keyakinan tadi, tidak akan terbebani
akhirnya motivasi dari dalam itu akan tercipta. Oh berarti saya sudah menyepakati ini bukan peraturan yang dilaksanakan oleh satu orang aja. Ya. Oke, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah ini kesepakatan kelas ya, ini contohnya kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, terus menjaga kebersihan sekolah, bukan kesepakatan ya. Jadi sebelum memulai berarti kita harus bikin keyakinan dulu dengan siswa biar siswa itu tidak merasa terbebani. Terus selanjutnya berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Terus aktif dalam pembelajaran biar enggak siswa kita itu bukan hanya ada yang tidur sebagian, yang aktif itu hanya beberapa aja. Jadi kita bikin dulu keyakinan atau kesepakatan kelas dulu. Nah ini hanya contoh-contohnya aja Bapak Ibu. Nanti kalau implementasi di kelasnya itu tergantung Bapak Ibu dulu bagaimana pelaksanaannya di kelas. Misalnya HP, terutama kita ya, yang paling sensitif sekarang itu adalah HP. Karena rata-rata yang terjadi memang siswa kita di kelas itu tidak jauh-jauh dari HP. Jadi kita bikin biar siswa itu bisa jauh dari HP itu mereka harus kita bikin dulu kapan mereka bisa menggunakan HP, kapan mereka bisa tinggalkan HP itu. Oke. Ini kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Nah, ini rasa hormat. Nah, ya. Ini untuk di kelas ya. Hormat. Berdengar. Terlihat dan berperilaku. Ini ada contoh-contohnya ya, Bapak-Ibu. Itu kita lihat aja. Nah, sekarang kita bikin peraturan sama keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini rasa tanggung jawab atau keyakinan yang terjadi apa? Selalu kembalikan buku pada tempatnya. Oke, rasa tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya rasa apa? Ya, rasa tanggung jawab. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang itu keyakinan kelasnya. Jadi kalau dalam buat keyakinan kelas itu memang kita ada ya, dilarang menggunakan kata jangan atau tidak boleh. Oke. Oke. Peraturannya itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu adalah rasa tanggung jawab. Pak Effendi, tanggung jawab ya. Terus dilarang mengganggu orang lain, berarti rasa menghormati, saling menghormati. Terus yang selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti sama juga menghormati orang lain atau berkomitmen. Terus dilarang melakukan kekerasan. Itu dia kalau kekerasan itu kan pasti ada fisik ya. Berarti itu keselamatan atau menghormati orang lain juga. Terus dilarang menggunakan narkoba, misalnya narkoba. Bukan narkoba untuk kesehatan ya. Berarti keyakinan itu berarti narkoba itu untuk kesehatannya, jaga kesehatannya mereka. Tuh, kita ya, bukan mereka aja. Jadi kalau siswa disuruh berarti guru juga. Karena ini kan keyakinan itu sama-sama disepakati ya. Oke, selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Oke, menggunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan atau keamanan. Nah, selanjutnya itu adalah
kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya. Oke, yang pertama itu adalah kasih sayang. Kan pasti kita butuh kasih sayang ya. Oke, dan minum. yang kedua itu penguasaan. Ketiga kebebasan, kesenangan. Kan nggak selalu kita harus mau ikut peraturan aja. Kita mau free, mau jalan-jalan kemana, mau healing kemana. Itu kan artinya kebebasan ya. Terus ada bertahan hidup untuk kebutuhan makan, minum, sandang, pangan untuk ini. Sandang, pangan itu. Oke. Kalau kita sebagai seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama itu sebagai penghukum, kedua pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman. Ini kondisi pendekatan untuk siswa ya. Terus ada pemantau dan manajer. Penghukum kan biasa kayak tadi ya. Kalau siswa disuruh melanggar itu langsung kita hukum kita. Jadi siswa itu berasa terintimidasi terus, itu penghukum. Terus kalau pembuat orang merasa bersalah itu artinya siswa itu nih, kalau kamu melakukan ini, saya yang akan dihukum itu kan merasa bersalah. Kamu jangan melakukan ini dong. Nanti saya yang akan dimarahi oleh kepala sekolah kalau kamu melanggar. Itu kan pembuat merasa bersalah itu. Nah, kalau sebagai teman, biasanya kalau yang kita lakukan, kita kayak bersedia sama teman itu. Tapi terus ada pemantau dan yang terakhir itu manajer. Kita sebagai manajer. Oke, di sini nah, berarti kita tidur. Jam. 1 jam. 58 menit. 58 menit. 36 detik. 60 derajat. Oh, scroll. Para po pangahana. Mata batuan nga pangha. Harus doho. Tidak na. Oke, karena acaranya sudah selesai, kita lanjut ya besok. Jadi 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama itu adalah penghukum. Biasanya itu terjadi misalnya penghukum. Kita menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir siswa. Itu pelaksanaannya sebagai penghukum tadi. Kalau sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, misalnya kayak tadi kita kan berteman, pokoknya kondisinya kayak berteman itu kan biasanya terjadi ini ya di kelas kita sebagai penghukum, sebagai pendekatan kita untuk siswa ini ya. Terus pemantau, menghitung dan mengukur. Yang terakhir itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah biasanya ini yang harus kita lakukan sebagai seorang guru itu adalah posisi sebagai manajer tadi. Karena di situ itu ada semua sudah tercover 4 ada bukan menghardik sih sebenarnya, tapi penetralnya, pertanyaannya dulu sebagai temannya, sebagai pemantau, dan sebagai pokoknya manajernya itu tercover 5 posisinya itu. Ya lanjut. Karena katanya waktu tadi ya. Peraturan.
kita lanjut aja ini ya. Nah, kita masuk ke segitiga restitusi. Jadi dalam segitiga restitusi itu ada namanya menstabilkan identitas dulu. Kita tanya, setiap orang pasti bisa mahasiswa kita ya. Jadi kita stabilkan dulu identitas, terus validasi kebutuhan, terus menanyakan keyakinan. Ini penerapannya ke di segitiga restitusi. Kita waktu aja ya. Dalam ini untuk menstabilkan identitas. Biasanya untuk menstabilkan identitas itu guru akan berkatanya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ini distabilkan dulu ya. Berbuat salah itu kan hal yang manusiawi. Tidak ada manusia kan yang sempurna. Oke. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi itu langkah-langkah restitusinya. Nah, ini selanjutnya itu adalah validasi kebutuhan. Kalau untuk restitusi ini memang agak panjang juga pembahasannya ya. Karena ini kan berhubungan dengan kondisi siswa ya, berhadapan dengan siswa. Nggak akan cukup waktu sekian menit ini. Jadi kita gambaran secara umum aja ya. Oke. Kalau untuk bahasa-bahasa terbuka itu, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Ini kayak kalau untuk validasi kebutuhan itu kayak menguatkan apa yang mereka lakukan tadi. Oh iya, memang kamu harus melakukan itu. Kalau kamu nggak membela diri, kamu kan kamu akan yang jadi korban. Kamu yang akan tersakiti. Jadi ini validasinya ya. Nah, yang terakhirnya itu setelah divalidasi ada menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira setelah kamu melakukan itu, apa yang terjadi? Salah atau benar yang kamu lakukan? Itu pertanyaan-pertanyaannya ya. Nah, ini keyakinan, menanyakan keyakinan kayak keyakinan kelas tadi ya. Konsekuensi dan solusi dari apa yang kamu lakukan itu menanyakan keyakinan. Nah, ini selanjutnya. Oke, baiklah Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya Wiwi Gunadeti ingin menyampaikan refleksi terkait dengan presentasi budaya positif oleh Ibu Rini Apri Susanti, CGP Angkatan 8. Ya, saya sangat senang sekali mengikuti kegiatan presentasi yang dilakukan oleh Ibu Rini Apri Susanti kemarin, di mana pada presentasi itu kami diberitahu tentang budaya positif dan hal-hal yang sangat baik yang bisa dilaksanakan berkaitan dengan kegiatan untuk meningkatkan motivasi atau menghadirkan motivasi dalam diri siswa. Dalam presentasi tersebut kami disampaikan ada namanya motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Nah, ada baiknya diupayakan sebagai seorang guru kita datang mengajar itu berdasarkan motivasi intrinsik, dan pada anak-anak pun kita berupaya dalam pembelajaran itu agar anak-anak itu mampu belajar itu berdasarkan motivasi intrinsiknya. Nah, kemudian berkaitan dengan kontrol ya, berkaitan dengan posisi kontrol terhadap siswa. Nah, dalam posisi kontrol terhadap siswa di sekolah, saya sendiri juga
sadar dengan tindakan yang dilakukan selama ini. Di situ pada presentasi kemarin Ibu Rini menyampaikan bahwa ada 5 pendekatan posisi kontrol ya. Nah, di mana posisi kontrol itu terkait dengan penghukum, pemantau, teman, kemudian membuat merasa bersalah, dan ada manajer. Nah, untuk manajer ini yang paling baik itu sebagai seorang guru, alangkah baiknya kita menerapkan manajer, di mana kita membuat anak-anak ini untuk mengatasi masalahnya itu kita menuntun siswa untuk sadar dengan keyakinannya. Jadi sadar dengan keyakinannya datang dari motivasi dalam dirinya itu. Nah, terkait dengan hal ini juga diberitahukan tentang segitiga restitusi, di mana dalam melakukan upaya manajer ini ada segitiga restitusi yang terdiri dari komponen menstabilkan emosi, identifikasi masalah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, saya sangat senang sekali dengan sosialisasi tersebut, di mana kami berupaya akan semaksimal mungkin ke depannya untuk mampu menerapkan budaya-budaya positif. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Rini tersebut juga dapat saya kembangkan atau dapat saya terapkan untuk pembelajaran saya di kelas seterusnya, juga untuk lingkungan sekolah pada umumnya nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.